Jadi think different itu bukan cuma sekedar jualan komputer kan, atau menawarkan manfaat komputer kan. Iya. Tapi dia sudah membangun suatu hubungan yang lebih erat, yang lebih kuat antara Apple dengan konsumennya, yang lebih dari sekedar produk, yang lebih dari sekedar jual beli produk gitu. Kita kasih solusi. Pak Bi, Mas Dion, ya ampun. Salam dulu. Salaman dulu kita. Salaman dulu sama guru-guru saya ini. Salaman dulu nih, lihat ya. Dari jaketnya udah kelihatan. Saya murid Anda Pak Bi, ya kan. Saya juga belajar sama Mas Dion. Saya alumni, berkali-kali saya ikutin. Jaket udah punya. Berarti udah saatnya saya ngajar dong. Kan udah pas dong. Gimana Pak Bi? Hah? Ke komunitas saya oke lah. Kan saya sudah bisa, pakai jaketnya. bisa ngajar. Iya, di komunitas. Ya Allah, kayak nggak diakuin banget deh. Secara korporasi nggak diakuin ya. Emang ngajar di komunitas, diterima di komunitas, belum tentu diterima di halayak. Ya kalau komunitas kan bisa di warung kopi ngobrol. Oke. Kalau di pengusaha, di perusahaan Nah, korporasi dan lain itu sebagainya. harus dilegalisir. Aduh. Harus divalidasi dulu. Oh, jadi belum bisa ngajar di brand-brand se-Indonesia lah ya, belum bisa ya. Merek-merek se-Indonesia. Bukan nggak bisa, tapi resiko ditanggung penumpang. Oh gitu. Pantesan masih banyak yang DM saya gitu kan. Dasar ujung-ujungnya jualan penjual ludah. Masih kenal loh penjual ludah di saya. Hei, Gian Pabi nggak berani ngomong lo penjual ludah lo. Gian gue masih dibilang penjual ludah. Capek ini fenomenal gini. Sebenarnya gimana ya Pak Bi? Kalau gini, saya belajar sama Pak Bi, muridnya Pak Bi, dan seterusnya. Itu pun levelnya tuh bisa dibilang ya oke lah, belum sampai di tahap mengajar. Apalagi mereka-mereka yang hanya belajar lewat Google, lewat baca buku. Sebulan baca buku, buka kelas. Jangan-jangan nih kayak gini-gini nih akhirnya mungkin kecipratan bahwa penjual ludah tuh dari yang kayak begitu-begitu kali ya. Karena baru belajar di ChatGPT, baru belajar di Google, baru belajar di buku. Buka kelas gitu loh. Akhirnya feedbacknya UMKM ikutan daftar kelasnya karena kemakan ads-nya murah-murah dan lain sebagainya. Nggak ada output apa-apa. Taunya, dasar gue ditipu. Iya. Saya lagi. Welcome to the club. Bertahun-tahun saya ngadepin itu. Jadi dia pikir saya cuma ngomong gitu. Padahal saya sudah membuktikan. Selama 50 tahun praktek itu ya bukti semua itu. Produk apa aja, brand apa aja gitu. Dan itu juga bukan hanya ngomong. Tapi dibuktikan gitu. Iya, Indomie, ini bikinan karyanya Pak Abi nih. Indomie, Kopiko, Kartu As, Extra Joss, itu kan brand-brand yang istilahnya bukan level UKM lagi ya, udah pasti PKP, udah pendapatannya udah pengusaha kena pajak gitu. Ya, jadi yang paling sulit adalah diakui. Kalau diakui oleh masyarakat ya udah, mungkin ya. Diakui oleh komunitas ya itu sudah mungkin. Diakui oleh pasar sudah mungkin. Tapi diakui oleh akademisi itu sesuatu yang luar biasa. Akademisinya apa nih? Nah ini mumpung ada akademisi depan saya juga nih, Mas Dion nih. Ya kan Mas Dion ngajar dosen di Bakri ya? Bakri. Ya. Wah, bentar lagi masuk Kadin nih kayaknya. Kan kita tahu kan Kadin kayaknya Bakri banget gitu dari dulu gitu kita tahu ya. Akhirnya sekarang ada yang ngomong Kadin kembali kepada DNA-nya gitu ya. Nah, anyway, maksudnya akademis yang dimaksud itu gimana? Coba mungkin Mas Dion bisa cerita. Jadi, diakui akademis itu maksudnya diakui dosen gitu, bukan? Jadi ilmu saya bukan diakui sama Dion gitu maksudnya. Oke. Tapi diakui oleh institusinya. Nah, coba jelasin. Kampusnya, universitasnya. Ya, universitasnya. Jadi kan kalau peran dari kampus ya atau institusi akademisi itu kan untuk mempertanggungjawabkan bahwa keilmuan itu standar gitu. Oke. Dan terbukti, validate gitu ya. Nah, kalau nggak validate ini kan yang akhirnya menjadi subjektif. Ini benar atau enggak? Ini standar atau enggak? Jangan-jangan penjual ludah beneran, ini penjual ludah bohongan gitu kan. Jadi nggak valid, nggak standar kan gitu. Nah jadi yang jadi concern kita juga sih ya selama ini kalau dalam soal urusan branding ini,
gimana caranya ilmu branding ini jadi standar gitu. Semua masyarakat punya pemahaman yang sama. Jadi nggak salah jalan semua gitu ya Pak Bi ya. Betul. Cakep. Terus. Nih, pembukanya, highlightnya teman-teman tahu ya. Kita obrolannya selama sejam ke depan gitu, artinya ini yang harus diluruskan. Sengaja nih. Ini sengaja sebenarnya mulainya sekarang nih. Ini kan cuplikan-cuplikan lu nih. Sekarang nih ini kita mau mulai obrolan nih. Yang harus diluruskan mengenai branding. Masih banyak yang bertanya. Branding kan logo, Bang. Branding mulu kapan jualannya? Branding packaging, desain dong. Oh, berarti gua hire graphic designer aja untuk ngejagain brand gua. Betul. Cukup graphic designer gitu. Oke. Terus ya pokoknya branding. Tapi nyatanya yang saya belajar sama Pak Abi, taunya kok output yang akunya ngajarin seputar bagaimana cara membangun brand, tapi kok yang dikeluarkan ilmu marketing. Betul. Oh, berarti branding bagian dari marketing atau marketing bagian dari branding. Masih kayak nyampur-nyampur gitu loh, Pak. Maksudnya ini sengaja saya undang Pak Abi lagi sama Mas Dion ini kita komplitin sekalian deh. Artinya nih branding ini nih harus kita luruskan apa? Sebenarnya ini kan harusnya kan kita bahas ya, udah sebenarnya Pak Abi ya. Waktu dari awal-awal kasih solusi masih kantor lama juga udah. Cuma UMKM kayaknya maaf tanpa mengurangi hormat minim literatur gitu loh. Jadi coba kita sederhana kali ya Pak Abi, contoh-contohnya kali ya. Biar kita kembalikan artinya ekonominya nih gimana sih sebenarnya ini? Nggak lepas dari waktu sih. Oke. Dengan perjalanan waktu memang jadi berkembang. Nah ini mungkin dia bisa jelasin. Mengenai fenomenal tahun berapa akhirnya apakah dulu Amerika kalau kita lihat ada mencondong ke Amerika Karena kan gitu ya. Pak dosen jadi. Pak dosen siap. Jadi otentik. dosen-dosen. Jadi dosen-dosenan. Aku anak kampus pulang aja. Oke. Yang nonton nanti ada ujiannya ya. Sebenarnya nih branding apakah memang dari dulu Amerika sudah melakukannya kalau kita akhirnya mengekor pada Amerika gitu ya, karena memang dia yang pegang kendali saat ini dolar apa segala macamnya gitu ya, atau negara maju dikit-dikit Amerika atau justru branding ini ditemukan baru-baru ini, bukan berarti baru-baru ini tahun 2000-an gitu, bukan, tapi maksudnya yang ya abad-abad 18, abad-abad 19 apa gimana lah. Sebenarnya gimana? Dulunya gimana sih, Mas? Ya, jadi sama seperti semua ilmu ya, itu mengalami evolusi. Nah, Oke. itu yang mesti kita pahamin. Jadi dari satu ilmu akhirnya berkembang jadi ilmu yang lain, itu biasa gitu di dalam dunia keilmuan akademisi gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita baca banyak bukunya ya, kita lihat evolusi literatur itu terkait dengan bisnis, itu teori yang tertua atau ilmu yang tertua adalah ilmu ekonomi. Waktu itu marketing belum ada. Itu sekitar tahun 1905 gitu ya sampai 1920-an. Itu semua mengacu kepada ilmu ekonomi. Terus apa ekonominya? Ya, ekonomi hanya fokus kepada aspek-aspek ekonomi, kuantitas, harga, profit, ya semua indikator-indikator ekonomi lah. Gitu. Finance lah, gitu ya. Bisa dibilang lebih ke financial benefit gitu ya. Nah, akhirnya tapi praktek bisnis kan nggak cuma soal finance kan, nggak cuma soal ekonomi. Mereka sudah melakukan bikin produk, mereka melakukan juga distribusi segala macam. Tapi mereka belum tahu kalau itu adalah suatu cabang ilmu sendiri gitu. Jadi masih menjadi bagian dari ekonomi. Jadi marketing belum menjadi bagian dari ilmu ekonomi nih. Nah, baru kemudian di tahun 1920 ke atas sampai 1950 muncul nih, ada kesadaran gitu. Kok ternyata kita butuh distribusi itu harus ngelihat ya. Pasarnya di lokasi ini beda, di lokasi ini beda, gitu. Oh, ternyata ke sana stoknya harus lebih banyak, ini stoknya lebih sedikit. Waktu itu konteksnya distribusi ya, gitu. Jadi kita harus lebih banyak distribusi ke daerah yang ini segala macam. Nah, jadi udah mulai melihat ada perilaku tuh. Oh, di sini perilakunya beda. Oh, di sini perilakunya beda. Oh, di sini distribusi lewat toko, ini distribusi lewat apa gitu ya. Nah, akhirnya nggak cuma ilmu ekonomi soal duit doang nih gitu. Udah ada ilmu, kita harus mengenali perilaku, kita harus mengenali kebiasaan, demografisnya, geografisnya. Akhirnya di situ mulailah muncul ada ilmu sendiri, mengangkat praktisi pada saat itu ya, melihat bahwa ini marketing butuh muncul sendiri nih. Belum branding juga ya, belum ya? Belum, masih marketing. 1950 ya? 1950-an. Oke. Jadi itu perjalanannya agak panjang tuh, dari marketing menjadi bagian dari teori ekonomi, ditarik menjadi ilmu sendiri, itu panjang juga perjalanannya. Nasib dari ilmu marketing. Akhirnya mulai di 1950-an itu mulai berdiri sendiri gitu ya, sebagai ilmu marketing. Yang di situ ada terapan ilmu sosiologi, ilmu psikologi, ada kan bahas perilaku kan soalnya. Dan akhirnya di situ
secara baku kalau di Amerika mereka membakukan dengan adanya AMA, American Marketing Association gitu ya. Kemudian mereka mendefinisikan apa itu marketing, konteksnya apa aja, segala macam elemen-elemennya, ada 4P dan segala macamnya. Nah, akhirnya mulai diakui tuh ilmu marketing dengan berkembangnya banyak karya ilmiah, tulisan-tulisan tentang marketing. Nah, lalu kemudian makin ke sini, ternyata ilmu bisnis nggak cuma soal perilaku pasar. Ternyata lebih jauh lagi gitu. Bisnis ternyata nggak cuma berhenti di konsumen. Bisnis itu lebih luas lagi, ada efeknya ke stakeholders, ada efeknya juga ke masyarakat, ada efeknya juga ke lingkungan makro dan seterusnya. Jadi panjang kan? Oh, jadi ngurusin begituan ya? Oh, jadi ini kok jadi bukan urusan produk lagi nih gitu. Bukan cuma urusan gimana caranya menuhin konsumen, kebutuhan konsumen doang nih. Kan marketing cuma sampai situ kan. Nah, akhirnya mulailah muncul ada kebutuhan bahwa branding ini menjadi sebuah literatur ilmu sendiri. Karena branding ini tadi awalnya menjadi bagian dari ilmu marketing. Jadi begitu ada produk kan butuh ada logo, butuh ada packaging, butuh ada nama. Nah, jadi brand itu awalnya dia menjadi bagian dari ilmu marketing perjalanannya. Tapi makin ke sini, kok ternyata branding nggak cuma soal logo ya. Ada urusannya dengan membangun belief, trust, belief system dan segala macam. Yang itu berimbas kepada tidak hanya konsumen, tapi ke yang lebih luas lagi kan. Nah, akhirnya di sini kita lagi dalam proses bahwa branding itu menjadi sebuah literatur yang berdiri sendiri. Itu dari sejak tahun 1980-90-an lah. Jadi belum tua gitu, ilmunya belum tua. Oh, masih beberapa tahun yang lalu lah gitu. 80-90-an. Coba kita mundur bentar ya. Mengingat atau recall. Pak Abi bikin Kopiko tahun berapa? 86. Pak Abi bikin Likna, Sofa 81. Pak Abi bikin Polytron 81. Hah? Sementara 90-an. Lah Pak Abi masa colong start. Itu tahu dari mana ilmunya? Harusnya kan kalau bikin tahun segitu, Likna, Polytron, Kopiko di bawah 90 ya, harusnya kan dipakai marketing. Lah kok Pak Abi udah pakai branding? Ini bingung nih. Entar lo pelan-pelan. Setengah dukun boleh. Avatar kayaknya saya duga nih Anda nih. Jadi gimana sih maksudnya, Pak? Ya, awalnya itu dimulai dari marketing menawarkan produknya. Jadi ketika waktu itu Likna menawarkan produknya dan kesulitan dalam arti kata nggak laku, nggak dibeli. Polytron juga gitu, menawarkan TV-nya. Pertama kali yang ditawarkan produknya dan menjadi nomor 32 dari 32 merek yang ada di Indonesia. Waduh. Jadi boleh dibilang nggak laku, ditawarkan nggak laku sampai harganya dimurahkan gitu, sampai harganya sama dengan harga TV Jepang kan gitu. Nah di situ saya mulai kalau gitu realitas objektifnya terhadap produk itu harus dipindahkan ke realitas intersubjektif, realitas objektif yang disepakati oleh konsumen. Pelan-pelan ya, sabar. Ini udah mulai berat nih. Ngeri. Bahasa anak SMA aja boleh nggak Pak? S1 kayaknya bahasa Bapak S1-nya juga tetap berat nih kayaknya nih. Santai. Jadi maksudnya pindahin produk itu gimana pindahin produk tuh? Ini belum nangkep nih kayak teman-teman nih. Kok produk dipindahin? Maksudnya kan permainan di depan mata gitu loh. Iya. Gimana maksudnya? Masalahnya produknya ditawarin fiturnya, kelebihannya, dibuat dari apa segala macam, nggak laku. Itu masalahnya. Sehingga kita perlu pindahkan pandangan konsumen terhadap produk kita kepada sesuatu yang lain. Agar tujuannya nyiptain si branding itu? Ya, itulah brand, yaitu pandangan yang lain yang disepakati oleh konsumen. Oke. Aku coba kerucutin lagi ya, bantu mereka-mereka menerjemahkan nih. Lalu kemudian kesimpulannya biar terjalinnya ikatan emosi. Lalu respon. Iya betul, karena disepakati oleh konsumen. Iya. Oh, muncul makna tuh dari situ. Betul. Beli karena maknanya. Iya, betul. Oh, makna tuh arti bukan? Beda. Arti, makna bedanya apa? Arti, manfaat, makna itu beda. Ada yang manfaatnya itu buat manfaatnya itu sendalnya Derry buat ke masjid setiap hari. Tapi begitu Derry kasih ke saya, makna dari sendal itu bukan lagi buat ke masjid,
tapi ini harus disimpan di lemari karena ini hadiah. Maknanya hadiah. Jadi makna itu jadi tidak lagi mengutamakan manfaat dan fungsi pastinya. Fungsi buat alas kaki. Oleh karena itu kita jangan jualan fungsinya, yang kita jual manfaatnya gitu. Kita pindahin POV-nya. Gimana itu terjadi saya juga nggak ngerti. Oke. Salah satu caranya lewat tagline. Ya, tagline adalah cara shortcut untuk membuat brand. Jalan pintasnya tuh. Pintasnya. Karena gara-gara tagline-nya nempel tuh langsung tuh tentang maknanya dan seterusnya. Oke. Jadi merek kasih solusi. Kapan bisa jadi brand? Berapa lama? Berapa biayanya? Saya bilang namanya sudah mencerminkan maknanya. Wow. Sehingga tidak perlu tagline, tidak perlu komunikasi, tidak perlu, karena begitu lihat kasih solusi langsung diingat. Oh, alhamdulillah tuh. Itu baru ininya ya, apa namanya, value-nya. Nah, ini masih harus dibuktikan. Oke. Nah, menciptakan value itu sebentar. Tapi membuktikan value itulah yang lama. Apa betul podcast kasih solusi itu memberikan solusi buat UKM? Oh, itu reputasi berarti. Betul. Nah, setelah ada reputasi, dipercaya, baru jadi brand. Sebelum ada reputasi berarti merek doang? Merek doang. Oh, wow. Merek dan value. Makanya diperlukan call to action untuk membuktikan itu. Baru tervalidasi. Tervalidasi. Oh, branding tuh di situ ya. Iya, betul. Bukan logo, bukan sekedar logo, packaging, desain. Itu sih marketing gitu. Padahal itu marketing ya. Oke. Itu awalnya brand muncul masih bagian dari literatur marketing. Oh iya, benar. Kan tadinya ekonomi finance nih. Ya, marketing masih mengekor pada ekonomi. Akhirnya marketing berdiri sendiri. Terus di dalamnya ada kebutuhan untuk branding. Branding masih masuk di situ. Logo dan lain segala macam. Nah, perjalanan ini branding mulai berdiri sendiri nih sekarang, menjadi setelah definisi branding itu akhirnya diperbaharui terus gitu ya. Iya. Bukan lagi soal logo tapi soal value. Nah, akhirnya berdiri sendiri dia. Karena ternyata membangun value itu nggak harus lewat produk, nggak harus lewat semua elemen-elemen marketing, bisa dari yang selain itu. Nah, itu tadi Pak Abi bilang. Oke. Gitu. Ini aku sederhanakannya begini, bukan? Orang bawa motor manual udah pasti bisa bawa motor matic, orang bawa motor matic belum tentu bisa bawa motor manual. Kalau orang belajar bikin brand dengan branding yang benar, dari pakarnya yang benar, dari ilmu fundamental yang benar, otomatis marketing ikut. Tapi kalau orang yang mungkin sadar atau tidak sadar atau tanpa sadar belajarnya marketing, brandingnya nggak ngikut. Atau gimana nih? Kalau tujuannya misalnya ujung-ujungnya sales lah misalnya. Dengan marketing, salesnya gimana? Dengan branding, salesnya gimana? Mainnya yang sederhana dulu deh. Karena taunya sekarang nih stigmanya branding mulu, kapan dagangnya? Ya, sebelum Pak Abi kali ya. Coba Mas Dion. Yang simplifikasinya yang paling simpel gini. Kalau fokus sama selling atau ilmu ekonomi gitu ya, itu cuma fokus sama kejadian transaksi saat itu aja. Jadi ada konsumen, ada penjual, ada pembeli, ada penjual gitu ekonomi. Gimana caranya pembeli itu beli saat itu? Oke, transaksional berarti ya? Transaksional dan transaksi saat itu aja. Oke. Besok dia beli lagi atau enggak, ya itu urusan besok. Oke. Kalau selling gitu, yang penting pokoknya transaksi kejadian sesegera mungkin, mempercepat transaksi, itu selling. Oke. Nah, kalau marketing itu sudah mulai ada kebutuhan untuk membangun relationship, makanya dilihat perilaku konsumennya. Iya. Tapi relationship apa, hubungan apa? Tetap hubungan transaksi. Cuman dia mulai mikirin tuh, hari ini transaksi, gimana caranya supaya dia besok tetap transaksi? Gimana caranya supaya dia bisa bawa orang untuk transaksi juga? Tapi hubungannya ruang lingkupnya masih transaksi. Pakai apa si marketingnya? Kalau tadi selling kan pakai mungkin transaksi ditakut-takuti, promo, diskon. Tinggal 4 lagi nih, tinggal 5 lagi nih. Selling nih. Itu selling. Ya kan? Nah, kalau marketing sekarang kita perhatikan satu persatu ya Mas ya. Pakai apa yang akhirnya udah mulai mikirin bahwa dia beli lagi nggak ya? Dia beli lagi nggak ya? Apa pakai mungkin kebutuhan atau mungkin pakai problem, ngangkat masalah atau apa misalnya? Lewat manfaat.
Oh, manfaat. Oke. Lewat manfaat, ketika oh ini ada manfaatnya nih. Nah, dia akan mikir oh besok kalau butuh lagi sama dia lagi nih gitu. Beli lagi nih gitu. Manfaatnya diangkat, dicantumkan, dinarasikan atau seperti apa? Salah satunya begitu ya? Iya. Oh, ini bisa bikin kamu begini loh. Lewat iklan, lewat apa. Oh, oke. Ini bisa bikin kamu tinggi badan loh, sehingga kamu nggak dibully lagi. Makanya bajuku dulu tak begini, hingga kini tak cukup lagi. Misalnya gitu-gitu ya, manfaat kamu jadinya bisa pakai item jadi lebih berani, siapa takut. Ya, merasakan manfaat dari si produknya gitu. Nah, kalau branding itu dia membangun hubungannya bukan sekedar hubungan transaksional gitu. Tapi juga ada hubungan transformasional. Mari kita berubah bersama menjadi lebih baik gitu. Nah itu, jadi kalau mau gampangin bedainnya gitu ya, selling, marketing, branding. Kalau gue sih gitu aja cara ngomongnya gitu. Apple kenapa think different? Kita ngomong tagline nih. Apakah ini bagian dari branding atau memang think different itu adalah marketing? Jangan-jangan mungkin gara-gara dia pakai menyiasati think different, dikategorikan sebagai branding, akhirnya ada Apple fanboy. Akhirnya ada bela-belain jual ginjal demi iPhone. Bela-belain nongkrong meeting, handphonenya ditebalikin biar kelihatan pakai iPhone. Atau gimana tuh mengenai think different itu? Itu bagian dari branding itu? Itu udah branding. Oh, oke. Karena dia udah fokus pada value yang selain produk. Jadi think different itu bukan cuma sekedar jualan komputer kan, atau menawarkan manfaat komputer kan. Iya. Tapi dia sudah membangun suatu hubungan yang lebih erat, yang lebih kuat antara Apple dengan konsumennya, yang lebih dari sekedar produk, yang lebih dari sekedar jual beli produk gitu. Ada satu belief yang secara panjang akhirnya diyakini bersama. Iya. Disepakati bersama. Disepakati dan diyakini bersama. Karena nggak ada Samsung fanboy lah, kasarnya gitu ya. Kasarnya gitu ya. Maaf ya, misalnya kayak Mito fanboy, Realme fanboy gitu. Taunya pasti Apple fanboy. Betul. Keluar tanggal November, nggak perlu ikut angka kembar 778899 digoreng sama para TikToker atau mungkin di marketplace apa segala macamnya. Dia cukup kasih tahu aja November keluar ya, ngantri tuh di depan di Gmap atau mungkin di... Iya, makanya Apple kan Steve Jobs mengatakan bahwa Apple appreciate those who think different to change the world. Wah, ngeri bos. Itu value-nya itu. Mengapresiasi buat orang-orang yang memiliki pemikiran beda untuk mengubah dunia. Betul. Jadi kalau kamu beli Apple, kamu termasuk orang seperti itu. Termasuk orang-orang yang berpikir beda untuk mengubah dunia. Kalau kamu berpikir gitu, beli yang lain aja. Waduh, kan jadi ngikut kita ya. Iya. Pengen kita diapresiasi begitu, pengen dipandang orang begitu ya. Betul. Apakah itu dari produknya? Apakah mungkin dengan kecantikannya memang udah ketolong kali Pak dari fiturnya? Atau gara-gara masa tagline-nya bisa langsung masuk? Gara-gara tagline doang nih, narasi. Sekuat itu branding? Kalau kita bicara kebutuhannya, sebetulnya kebutuhannya handphone apa sih? Kan SMS, telepon, terus WA kali ya. Tapi kan nggak ada aplikasi AI segala macam kan nggak kepikiran itu. Jadi orang-orang yang kemudian pakai AI adalah orang-orang yang mengubah dunia ini menjadi tempat lebih baik. Gitu. Menurut Steve Jobs. Ya. Oke, ini makin clear nih teman-teman ya. Pelan-pelan nih ya. Mudah-mudahan teman-teman habis ini gimana? Sesak napasnya pasti. Udah tahu soalnya. Sabar. Tarik nafas dulu. Catat. Mundurin lagi videonya. Nonton di YouTube gitu, mundurin. Oke. Sekarang definisinya mengenai budget. Karena masih ada stigma negatif mengenai branding mahal. Branding budget. Karena untuk mengakuisisi satu customer buat beli roti saya, kacamata saya, topi saya itu kan berat. Pasang ads. Nah, menyikapi tentang biaya. Mungkin bisa Pak Abi, bisa Mas Dion. Selling, marketing, branding gitu ya. Ini ada hubungannya nggak? Karena semuanya pasti bersinggungan dengan cost atau biaya yang dikeluarkan. Gue beli ini, pengennya murah, karena kan cuma bisa buat nelpon doang, udahlah fungsi lagi. Gue beli ini, oke, gue dapat manfaat. Gue beli ini, ini, biar gue dipandang begini, dipandang begitu. Itu mungkin definisi dari selling, marketing, branding. Nah, mengenai cost gimana, Mas Dion? Ya, kalau selling itu dia sangat financial ya, karena dia pakai teori ekonomi. Jadi, yang dianggap cost itu adalah cost per kontak atau cost pada saat terjadinya transaksi. Itu harus lebih rendah dari income yang didapatkan. Pasti. Ya kan? Sehingga mendapatkan profit.
Ya. Kan sampai situ doang tuh. Jadi kalau begitu ada, ini kita nggak bisa profit sekarang, profitnya baru nanti. Oh nggak boleh, harus sekarang profitnya. Gitu. Kalau itu kalau dari sisi Kalau selling. bahasa SMA-nya, belinya berapa, jualnya berapa, untungnya berapa. Wah. Nah, itu Gila, masih bahasa level SMA. SMA ya. Padahal anak-anak kuliahan masih pakai begitu sekarang. Berarti Anda kelewat jauh. Ayo, move on nih. Mending gitu, marketing manager aja banyak masih begitu. Aduh, saya mau ngomong sebut nama brandnya tapi mudah-mudahan ini buat edukasi ya. Ini kan masukan kan Indonesia betul. bebas pendapat ya. Ini saya mau ngomong nih ya. Beda Pak Kopiko zaman Bapak sama Kopiko yang zaman sekarang Pak. Izin. Ini bebas pendapat loh. Saya nggak lagi merendahkan ya. Ini kan saya lagi sebagai warga negara gitu melihat beda banget ya. Dulu sama sekarang gitu. Atau jangan-jangan mungkin driver saya beli Kopiko karena hasil investasi yang Anda bikin kali ya Pak. Nah, ini kita bahas lanjut ya. Lanjut ya. John. Cost lagi. Biaya produksi, biaya yang dikeluarkan untuk membeli sebuah produk tersebut. Ya, bikinnya berapa, jualnya berapa, belinya berapa, untungnya berapa. Sales. Dagang banget ya udah ya. Kalau marketing sama masih melihat sebagai cost, tapi yang dianggap sebagai income itu tidak hanya uang, tidak hanya financial income, tapi yang ada non financial juga. Jadi misalnya, oke, kita biayanya sekian gitu ya, tapi masyarakat jadi lebih tertarik untuk beli, masyarakat jadi lebih sadar akan manfaatnya. Nah itu marketing masih ada ngeliat itu, tapi masih dilihat sebagai cost. Target marketnya harus target. jelas dia orang mana, tinggal di mana. Ya, jadi jadi mulai lebih kelihatan lah gitu secara. Ada yang bukan non financial lah gitu ya, indikator-indikator non financial. Oke. Dan itu disebut expense. Nah, tapi itu masih disebutnya jadi expense. Ya. Masih beban, masih beban. OPEX. Masih OPEX. Operational expenses. Ya. Apa tadi Dery bilang di ruangan? Apa tuh? Lupa aku. Apa sih? Biaya marketing. Marketing expenses. Cost per akuisisi. Cost per akuisisi. Istilahnya. Iya, Jadi biasanya cost per akuisisi. Jadi cost, ya. Cost per akuisisi. Selling ada cost per akuisisi, Betul. marketing juga masih tetap cost per akuisisi. Betul. Cara mengakuisisi customer, satu untuk ngedownload aplikasi saya itu mengeluarkan biaya produksinya berapa. Ya. Lewat iklan, ads, lewat endorse. Betul. Ya kan gitu kan tuh ya? Ya. Lewat endorse, lewat Kalau selling cost per transaction, cost per transaksi. lebih rendah lagi. short lagi. Oh. Kalau cost per akuisisi dia belum tentu transaksi kan, tapi dia sudah jadi leads, dia sudah masuk Oh ya, oke. ke marketing gitu. Nah, itu. Jauh banget berarti pelajaran kita ya. Sabar guys ya, semangat terus ya. Smart. Semangat. Iya. Jadi ada cost per transaction, ada cost per acquisition. Iya. Nah, 2024 tuh masih sibuk ngurusin cost per transaksi, bahkan ya meskipun masih mending ya cost per akuisisi. Tapi tahun segini masih di situ maksudnya. Iya. Masih kayak balik ke tahun 50, 60, 70 kan? Nah, biar dijelasin bedanya sama branding. Dapat ya? Oke, cost, selling cost, marketing cost, branding. Nah, kalau branding, kita lihat dulu aktivitas branding. Jadi aktivitas branding itu seperti ya contoh kasusnya Pak Bi aja deh gitu ya. Bikin brand Kopiko-nya kapan, tapi tetap value-nya diingat sampai kapan. Ya. Ya kan? Pak Bi-nya udah nggak ikut-ikutan nih di Kopiko sekarang. Tapi value yang Pak Bi buat 35 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih diyakini sama driver ya kan? Iya, driver saya. Waduh. Masih meyakini. Nah itu kan hasil investasi Pak Bi. Jadi sekarang siapapun yang megang brand Kopiko mau ngapain aja nggak ada yang salah. Mau ngaco juga nggak ada yang salah. Karena apa? Karena investasinya Pak Bi itu udah bener gitu. Ibaratnya sekarang nih nggak ngapa-ngapain di marketing Kopiko, ya nggak salah karena udah investasinya udah bener. Jadi branding itu adalah investasi yang impact-nya instan, tapi investasinya panjang. Wah, Gitu. gile. Bukan cost, tapi bukan investment. Karena dia investment, aktivitas investasi, makanya istilahnya munculnya brand asset. Gitu. Jadi brand asset ada visual asset, audio asset, ada brand networking asset, ada brand experiential asset dan segala macam. Makin panjang nih. Ya, semua akhirnya disebut sebagai aset. Nah, karena dia bahasanya aset, akhirnya bahasanya bukan lagi cost, bukan lagi expenses, tapi investment. Dahsyat. Iya sih, investasi sih ya. Ya. Izin nanggepin lagi ya Mas Dion. Berakhir di kata investment tadi. Cek, langsung ke suntik pala saya, ke tonjok. Driver saya, begitu saya mampir di minimarket ya, apapun bentuknya lah, cuma sekedar ambil ATM doang, ngambil duit doang, tiba-tiba ngomong, Mas,
titip Kopiko ya, kalau boleh nggak ngerepotin. Kadang ngatasin ngantuk nih bahaya nih. Padahal kan di dalam kan ada banyak ya di minimarket ya. Iya nggak sih minimarket? Iya. Ada Kopiko. Ini kita sebut aja lah ya untuk ready to drink. ready to drink, minuman ini, minuman itu. Permen juga sama. Iya. Ada yang ngeklaim permen kopi. Wah, macam-macam. Oh ya, oke, siap. Itu berkali-kali masalahnya. Nah, sampai akhirnya saya percaya. Trust kan? Apa trustnya? Efek investasi Pak Abi bikin. Betul. Trustnya saya masuk mobil dibanding, maaf ya, izin sama driver saya yang sebelumnya. Ya. Itu sport jantung, Pak. Setiap masuk mobil, jarang saya tidur. Karena takut kan. Karena nggak ada ikatan emosi dan trust apa-apa. Ya, transaksional aja. Ya, nyampe, berangkat. Ada lagi, mau mampir kemana dulu? Nyampe. Besok lagi, mau mampir kemana? Nyampe. Gitu terus. Kalau sekarang kan kayak masuk mobil ngantuk, brak. Tidur aja udah. Karena trust. Karena dia siaga. Selalu rutin di kanannya nih, di door trim, apa sih istilahnya? Itu yang kotak yang gede apa sih? Bungkusan yang besar. Ya. Pouch. Iya, yang pouch ya istilahnya, kotak gede itu ada 2, 3 nyelip di sampingnya gitu. Jadi satu yang udah kebuka, 2-nya yang masih baru. Standby doi. Nyetok. Nggak lagi, wah, bukan yang minuman. Padahal kan kalau dipikirin ngopi, kenapa sih, Mas? Biar nggak ngantuk. Bahaya. Lah kan beli aja kopi ya. Ada kopi kenangan, kenapa nggak beli sih gitu. Malah permen, logikanya permen kan buat manis. Apa hubungannya gitu loh. Nah itulah brand adalah trust. Ya Steve Jobs bilang, brand is simply trust. Brand itu adalah kepercayaan, belief system. Kayak dari agama kita sama kan? Ya. Kita percaya ada neraka kan? Ya pastilah. Kita ada percaya ada surga kan? Ya. Kita padahal belum pernah ke sana. Oke. Nah, itu belief system. Investasi terbaik itu ya belief. Itu. Brand itu harus sampai ke situ. Kalau cuman merek, cuman logo, itu belum brand. Oke. Brand itu harus sampai ke trust. Gitu. Nah, bagaimana mendeliver trust? Gampang. Yaitu? Bikin janji, lalu tepati. Cuma itu aja. Oke. Nah, janji yang nggak bisa di-deliver oleh produknya, itu membuat dia bukan menjadi brand. Karena nggak dipercaya. Gila. Investasinya panjang banget loh. Jadi kalau tahun 86 saya bikin Kopiko gantinya ngopi, dan Kopiko tidak bisa mendeliver itu, zong. Oke. Itulah resikonya belief system itu. Tahun 86. Ya. Tapi kalau sudah ngebangun kepercayaan, mau ada kopi, minuman bentuknya mau cair, kental, tetap lagi nih beli permen Sampai lagi. hari ini. Ya. Permen Kopiko lagi. Aneh kan, kayak nggak nyambung ya. Ya. Maksudnya, saya beliin deh yang gelasan kopi-kopi sekarang. Apa kurang tebel loh, biar nggak ngantuk. Gue tambahin espressonya 3 biji gitu ya. Enggak juga, enggak Kopiko ya, Mas. Sama aja kayak Indomie. Indomie bilang, seleraku. Seleramu terserah mau makan apa. Pokoknya seleraku Indomie. Udah. Kalau semua orang bilang seleraku, kan jadi banyak. Gitu. Sampai ngomong mie instannya kesebutnya Indomie ya. Iya. Berkali-kali saya nonton di stasiun TV lagi live lah, TV berita lagi nyautin kasus mau bilang mie instan kesebutnya Indomie. Sampai dia salting sendiri. Mie instan maksud saya gitu. Bahaya, beliau bahaya nih. Sampai masuk. Oke. Bukan saya sih, ilmunya, pelajarannya. Ya. Sekarang kita how to, Pak. Mas Dion. Ini mungkin ditunggu-tunggu juga nih, akhirnya nyampe di obrolan sini. Mengenai how to, bagaimana sebenarnya? Apa yang harus mereka lakukan? Kalau ternyata memang, oke, believe, ya. Trust, ya oke, gue pengen kayak gitu. Nah, nyatanya mereka mungkin ikutan kelas ini, kelas itu, yang ngakunya bisa bikin brand, yang ngakunya juga jualan brand, cara cepat bangun brand, shortcut, jalan pintas untuk bangun brand, untuk diingat, posisinya dan lain sebagainya. Nah, terus how to-nya sebenarnya apa yang buat UMKM ini yang mungkin sederhana dan sekaligus ya menepis stigma mengenai branding itu mahal gitu loh, Pak? Ya,
biar diceritain panjang lebarnya sama Mas Dion, tapi singkatnya gini. Singkatnya aja. Giliran dosa ngelempar ke sini ya. Iya dong. Iya. Investasi kan. Iya benar. Jadi sederhananya brand adalah trust. Oke. Nah, trust itu dibangun dari janji yang ditepati, janji dan bukti, gitu. Nah, kayak kasih solusi ini adalah sebuah janji, yang kebetulan disebutkan pada mereknya, karena produk itu juga janji. Paling tidak kalau makanan itu janjinya enak, paling minim enak. Nah, kalau terus kemudian tidak terbukti enak, apa yang terjadi? Brand hell. Iya. Tidak menjadi brand. Nah, oleh karena itu, kalau mau bikin brand, buatlah janji yang bisa ditepati. Baik lewat produknya, mereknya, logonya, maupun tagline-nya. Itu udah menjadi syaratnya. Itu udah pondasinya lah, harus itu. Jadi setiap orang yang mau bikin brand, beliefnya itu. Bagaimana saya bisa membangun kepercayaan? Apa yang saya bisa janjikan, yang saya bisa delivery. Itu. Berarti nggak perlu repot, bisa nggak? Ya, tepatin aja janjinya. Nggak usah dikasih tagline. Betul. Cukup bisa. dengan rasa aja. Bisa. Oh ya? Kayak Yujum. Gudeg Yujum, ya, Gudeg Jogja. Yujum. Dia kan cuman bikin gudeg, dia menepati janji, produknya selama 30 tahun, akhirnya jadi brand. Cukup menyebut ini buatan Yujum loh, yang bikin aja disebut udah cukup. Terus ngapain belajar? Dia nggak usah belajar. Nggak. Misalnya sekarang ini yang akhirnya kan banyak akhirnya bermunculan. Kalau produknya tidak terbukti bisa menjual. Baru perlu tagline, logo, dan segala macam. Oke. Ini agak kritis nih saya sekarang, Pak Bi. Pak Bi punya workshop yang larisnya luar biasa sampai detik ini juga gitu ya. Masya Allah gitu kan. Meskipun mahal di Kempinski, di hotel, apa segala macamnya. Karena ya pengen belajar sama ahlinya gitu ya. Kalau gitu gini aja, ngapain saya beli mahal-mahal? Saya cuma butuh penjelasan ini. Bapak punya 15 langkah. Ya saya beli satunya aja, nih saya bayar 500.000. Ngapain yang lain-lainnya saya pelajarin? Buat apa? Orang cuma saya butuhnya ujung-ujungnya juga sales juga dan belief, dan akhirnya mereka datang lagi kok karena percaya saya menepati janjinya. Fokus aja di produknya. Nah, itu gimana, Pak? Betul, produknya menjanjikan menjual sekali atau berkali-kali. Kalau tidak di branding, problemnya berapa lama berkali-kalinya itu? Oh, nggak ada tolak ukurnya sih. Yeah. Iya juga ya. Kayak Kopiko sudah berapa tahun? 35 tahun. Extra Joss sudah berapa tahun? Waduh, itu lagi. Ya. Polytron udah berapa puluh tahun? Dari tahun 81. Berarti harus dioptimalisasikan dari segala arah, segala sisi. Dengan branding. Makanya dikasih product insight. Nah, saya agak bocorin materi-materi Pak Bi dikit ya. Dikasih positioning, dikasih DNA, adoption kategori, dikasih tagline, dan disruption, dan seterusnya. Akhirnya mengisi ruang pintu-pintu tadi. Jadi kita nih mungkin bahasa kasarnya calon konsumen atau konsumen nggak tahu ini kepuasan ikatan emosinya dari pintu yang mana. Iya. Makanya dikasih dari segala arah gitu ya. Oh, jangan cuma ngandelin udah gue bikin aja produk yang enak. Betul. Oke. Literasi sekarang, literatur. Nah, berarti kalau udah ngomong literatur, Pak Bi ngelemparnya ke dosen gitu ya. Gimana Mas Dion? Secara literasinya, biar nyampe ke mereka secara how to. Tadi kan Pak Bi kan langsung fundamental praktek gitu. Ya. Sebenarnya apa yang harus disampaikan ke mereka? Ya, sebenarnya sebelum ke literasi pakai ilustrasi dulu biar ini ya. Boleh. Biar kegambar. Ibaratnya kayak sosok seorang dokter. Oke. Kita mau berobat ke dokter Yeah. gitu ya. Pada saat kita ketemu dokter, jadi kalau teman-teman perlu tahu gimana sih ngebangun trust. Trust itu nggak dari tadinya nggak percaya jadi tahu-tahu percaya, nggak. Ada proses tuh ngebangun trust. Nah, kayak kita mau berobat ke dokter. Begitu, ini ada dokter terkenal nih, katanya bisa ngobatin. Oke, kita ke sana. Begitu datang, selamat pagi. Ini dokternya ya? Iya, tapi pakai sarung. Oke. Oke, mungkin dia masih dokter tapi lagi santai kali pakai sarung gitu ya, sama kaos gitu. Terus habis itu begitu ngomong,
kenapa nih? Masuk angin doang. Nah, bisa, kok dokter ngomongnya masuk angin sih? Oke. Gitu kan. Terus udah gitu udah, oke sampai resep-resep. Ya udah nih cuma perlu minyak tawon aja misalnya gitu. Cuman digosokin aja minyak gosok. Kok minyak gosok sih? Bukan diresepin apa gitu, vitamin, obat apa? Akhirnya orang ragu dong. Nah, padahal kan belum sampai ke inti produknya gitu. Jadi artinya semua elemen yang melekat pada dokter itu membangun trust. Nah, branding tuh kayak gitu. Jadi branding itu jangan cuman kalau misalnya cuman ke produk kan ya dokter kayak tadi nggak apa-apa dong. Ke rumah sakit pakai sarung gitu. Ya nggak gitu. Ya kan? Iya, Nah, kan yang penting resepnya. masuk nih ilustrasinya nih. Iya juga ya. Yang penting resepnya. Produknya ya. Iya. Iya, Kan bener, produknya di resepnya. Ujung-ujungnya resep yang mau ditebus ke apotek kan gitu. Iya. Tapi kan nggak gitu. Dia ngebangun mulai dari datang, cara ngomongnya gitu kan. Selamat pagi, Bapak. Siapa yang mau berobat? Nah, enggak. Siapa yang mau berobat? Nah, duduk. Kan nggak gitu. Ya, gitu. oke. Kan. Terus gitu juga cara pakai bajunya, pakai jas putih segala macam. Jadi semua yang melekat pada sosok dokter itu akhirnya menjadi aset buat dokter itu untuk membangun investasi belief-nya pasien terhadap dia. Oh, iya. Ilustrasi kayak gitulah kurang lebih. Oke. Nah, kalau bahasa recehnya gini nggak? Sejarah dari mana ya dokter tuh harus pakai jas putih ya? Kan jadi gitu ya? Ini recehnya saya aja nih ya. Ya terlepas dari mungkin dulu ada sejarahnya, ada kisahnya, penemunya, apa segala macam ya. Tapi sesimpel itu ya, peraturan dari mana? Itu kan karena kan terbranding gitu ya. Iya. Iya, kalau nggak pakai jas putih, meragukan. Begitu dikalungin jas putih, dokter. Segitunya ya? Sampai-sampai artis saja pakai jas putih. Key opinion leader, endorse-endorsean. Iya, Dia lagi betul. ngebahas mengenai vitamin. Di endorse-nya dia monolog Jas putih. jas putih. Kita percaya kalau yang ngomong jas putih tanpa harus ngecek lower third-nya nih ada Sama lah dokternya. yang lagi kejadian. Kenapa kita pakai jaket bisa bikin brand? Karena kita semua bisa bikin. Oke. Bahaya kalau ini dicopot ya. Jangan-jangan dia ngomong nih, ini mau ngobrol warung kopi nih. Gitu. Nggak ngomongin tentang branding yang gimana-gimana, membangun trust. Oke. Ilustrasinya dapat. Literasi. Ya. Pokoknya gue serang dari segala macam. Lu kalau sampai masih bingung lagi, gue nggak tahu nih gimana nih. Buat teman-teman, Pak Abi Mas Dion ini pengen bantu ekonomi mikro nih biar eskalasi teman-teman. Iya, betul. Iya kan? Ini mumpung masih kemarin presiden udah nunjuk-nunjuk utusan khusus, staf khusus dan lain sebagainya. Sekarang tinggal haknya kementerian yang punya jatah katanya. 6-7 buat ngisi staf ahli, staf khusus gitu kan. Ini mumpung nih pas nih. Ya kan? Kali-kali lu dapet. Betul. Minimal kita bertiga dulu lah, enak aja. Ini biar trust nih di mata-mata orang-orang hebat ini kita. Jangan model cawe-cawe ya kan. Kasakusuk ini kan. Maksudnya caranya udah mulai cakep lah biar mendatangkan apa ya? Betul. Nah, ini materi Pak Bin nih masuk nih. Selling branding. Selling produk mendekat ke konsumen. Beli kakak, cari barang apa kakak, lihat-lihat dulu aja kakak. Murah, kakak, ditawarkan. Tapi kalau branding, konsumen ngedekat ke produk. Betul. Ya gitu Pak ya. Betul. Lulus dong. Lulus. Ngajarlah saya. Belum ada sertifikatnya. Boleh Ya. ngajar boleh. Diakui Boleh. nggak? Ya, tapi di rumah. Gila, sarkas-sarkas banget tuh bapak anak ini. Belum boleh ya. Mesti ngambil sertifikasi nih kalau Anda punya sertifikat pokoknya. Ya jangan-jangan mungkin Anda punya itu nanti bocorin di sini ya. Iya, Oh, boleh. keren. Literasi gimana Mas Dion? Ya. Aduh ya Allah. Jadi gini, kalau secara literasi kan kita kembali ke perkembangan keilmuan tadi ya. Oke. Pada saat era marketing akhirnya berdiri sendiri sebagai sebuah keilmuan, Oke. maka brand itu akhirnya muncul sebagai identitas yang melekat pada produk. Ya. Jadi literasi branding pada saat itu definisinya adalah semua elemen-elemen yang dilekatkan oleh si pemilik produk kepada produknya. Mulai Nah. dari logo, packaging, warna, segala macam lah. Oke. Itu waktu itu. Nah, perjalanannya makin ke sini, dibalik. Brand itu akhirnya didefinisikan sebagai sebuah value atau sebuah makna. Kalau Pak Bi bilangnya makna gitu ya. Kalau Iya. di bahasa teori bulenya itu it's a value ya. Yang value itu ternyata lebih luas lagi dari sekedar produk. Jadi akhirnya kebalik nih, yang tadinya brand itu menjadi bagian dari produk di marketing, akhirnya brand ini dia justru di Di atas. atasnya. Nah, produk itu dianggap hanya salah satu pembuktian yang dari aspek adalah tangible performance. Oh, paham gue. Gitu. Jadi ketika produk itu bisa sesuai dengan yang dijanjikan oleh fitur produk itu terus terbukti, nah maka terbangunlah value pada aspek
tangible performance. Oh, Gitu. oke. Jadi performansi yang bisa dinikmati secara tangible atau secara nyata. Tapi nggak hanya itu, karena brand itu value-nya tidak hanya di situ, tapi ada juga imagery, ada juga feelings atau emotion, dan lain-lain gitu. Jadi banyak banget value itu nggak cuma dari produk. Nah akhirnya semua itu harus dibangun sehingga brand itu memiliki semua mengerucut ke satu makna yang itu menjadi positioning dari si brand tersebut gitu. Oke. Saya coba simpulin ya, Mas. Ya. Apakah yang disebut dengan yang tadi masalah makna nih? Ketika keluar dari si produknya, atau mungkin produk keluar dari DNA-nya. Mungkin gitu kali ya. Kayak Kopiko misalnya. Jadi sebenarnya dia permen apa kopi ya? Nah itu kan maksudnya kan? Wah. Artinya ketika bilangnya permen, sudah. Dia permen. Permen. Anak-anak, manis. Jadi pertanyaannya, why Anda bikin Kopiko? Permen. Iya, permen. Betul. Tapi kan Pak Abi nggak begitu, nggak cuma sebatas di situ. Ketika keluar dari DNA-nya, bukan lagi dibilang produk. Nah, ini bahasa Mas Dion tadi kan istilahnya kan keluar dari produknya. Tapi rasanya. Gantinya ngopi, Betul. perilaku baru Betul. misalnya, yang tadinya ngopi diminum tapi ini akhirnya diemut. Ya. Jadi kalau kembali ke literasi tadi, sebagai produk permen, ya dia tetap harus performance gitu, tetap harus perform, tetap harus enak kalau di mood. Iya, oke. Kalau wah dia udah gantinya ngopi begitu di mood, aduh berasa kayak apaan nih gitu. Ya itu tetap juga jadi secara product wise harus terpenuhi juga. Tapi tidak hanya itu, jangan hanya berhenti di situ. Ditarik lagi ke value yang lain. Kalau Pak Abi itu melihat dari perilaku gitu, melihat dari ritualnya. Nah, kalau kembali ke kasus Kopiko sebenarnya apa sih maknanya yang paling utama? Bukan permennya, bukan rasa kopinya. Karena rasa kopi pun masih bagian dari fitur produk kan. Iya. Permen dengan rasa kopi. Tapi Pak Abi ngangkat yang lebih tinggi dari itu adalah apa? Urgensinya. Kalau orang ngantuk di saat yang tepat, nggak ada masalah. Wah, gue ngantuk nih, tapi lagi nggak ngapa-ngapain. Ya udah tinggal bobo, selesai gitu. Iya. Atau wah ngantuk tapi masih meeting, ya udah tinggal pesen kopi, secangkir kopi, selesai. Nah, yang jadi masalah yang Pak Abi angkat di maknanya Kopiko adalah gimana kalau kita ngantuk at the wrong time. Lagi di jalan nyetir, di tol, tahu-tahu ngantuk, aduh gawat nih. Mau bikin kopi nggak bisa kan? Truk jalan dulu ya, gue mau bikin kopi. Nggak bisa. Nggak, oke. Iya. Ya kan? Nah, at the wrong time gimana caranya? Ya udah, akhirnya mau nggak mau Kopiko. It's the only solution. Oh! Gitu kan? Visualnya juga harus mendukung. Cerita advertisingnya, iklannya. Nah, akhirnya. Branding sekompleks itu, guys. Dapat ya? Iya, makanya kan akhirnya bila Anda ngantuk, tak sempat ngopi. Iya. Di belakang ada Parto tuh. Waktu belum terkenal tuh. Ya nggak Mas Parto? Ya kan? Di bis tuh. Masih culun dia dulu ya. Mas Parto. Parto, halo. Mas Parto Patrio gitu kan. Iya. Iya kan modelnya tuh di belakang tuh. Ya kan? Habis itu dipraktekkan dengan kondisi sulit. Di bis yang sebelah juga palanya jatuh-jatuh ke pundak kan risih ya. Lagi naik bis tiba-tiba ada orang ngantuk di sebelah tuh. Nempel-nempel gitu bobonya gitu kan. Masalah tadi right time atau wrong time. Ya. Waktu yang tepat, waktu yang salah. Ya. Dan yang indahnya adalah ketika maknanya itu terbangun, tidak hanya berhenti sampai si penggunanya aja, tapi juga kepada yang tidak menggunakan Kopiko itu. Contohnya tadi driver tadi, yang makan Kopiko siapa? Driver. Tapi yang mendapatkan rasa percaya, tenang dan percayanya, gue penumpang. Iya ya. Nah, jadi brand itu tidak hanya berhenti sampai konsumen, tapi dia lebih sampai ke stakeholders yang lebih luas. Gila. Termasuk orang-orang di sekelilingnya. Ini ilmu baru nih, bagaimana caranya kita si pemilik merek hadir saat waktu yang tidak tepat. Di situ tuh makanya terjadinya bahasanya apa ya? Disrupsi kali apa ya? Urgensi ya. Urgensinya tuh masuk tuh. Jadi nggak cuma sekedar ini permen rasa kopi. Dan menjadi paradoks. Gimana ngantuk, tuh? ya tidur kan. Ini ngantuk tapi nggak bisa tidur. Nah itu paradoks. Disitulah perannya. Oke. Disitulah opportunity-nya. Storytellingnya di situ. Kalau nggak ada paradoksnya, copywriting namanya. Oke. Belum kelar yang tadi, masuk bab baru lagi nih. Aduh, Papi. Pelan-pelan. Langsung jadi pengen bahas copywriting nih. Pelan-pelan. Udah nyatu di kepala. Iya, pelan-pelan. Makasih Mas Dion udah belain saya. Pelan-pelan. Kesian di UMKM nih. Ya.
Jadi sebelum nyampe mengenai copywriting, storytelling, berarti ini dibenahin dulu artinya gimana caranya produk kita ini yang nantinya keluar dari DNA-nya sehingga menimbulkan percaya, trust. Iya, efeknya juga malah ke orang sekitar, bukan lagi si konsumennya. Padahal driver saya yang konsumsi Kopiko. Kenapa jadi saya yang percaya? Ditambah lagi besoknya melakukan kegiatan yang sama. Iya kan? Sebelum dia starter mobil, udah di dalam nih ya, sebelum dia jalan maksudnya, tiba-tiba dia cek dulu memastikan Kopikonya di samping. Jadi juga begitu masuk nanya, Udah Kopiko belum? ada Kopiko nggak? Oke. Kok nggak ada Kopiko nih? Jangan jalan dulu kan? Wah, gila. Investasi bener-bener ya. Mahal. Kalau yang ngerti. Kalau yang ngerti. Makanya dari tadi saya tahu nggak, ini saya tutupin topi, pala saya keringetan sebenarnya. Menerjemahin kalian ini nih. Buat kita sama-sama lah kan, jadi ilmu yang bermanfaat ya Pak Bi ya. Siap. Kalau dicopot satu persatu boleh nggak? Tanpa tadi misalnya nggak usah tagline, nyampe nggak sebenarnya? Misalnya contohnya Kopiko nggak ada gantinya ngopi gitu kata-katanya, biar tetap trust. Yang penting ada visualnya, kan ada visualnya tuh bila Anda ngantuk tak sempat ngopi. Jadi di ujungnya anggaplah iklannya nggak nyampe ujung, nggak nyampe Kopiko gantinya ngopi. Satu lagi dari Mayora misalnya gitu, nggak nyampe situ deh. Message-nya nyampe nggak Pak? Karena kerap kali mereka, aduh, gue pusing nih cara bikin tagline nih, nah, misalnya gitu. Nyampe nggak? Begini. Prinsipnya adalah kalau produknya itu menunaikan janjinya, itu akan ngebangun brand. Oke. Tapi waktunya 30 tahun. Jadi produk kamu akan jadi brand 30 tahun lagi. Lama banget. Mau nunggu nggak? Lama Nggak lah. mau nggak? Itu pun nggak ada gangguan ya Pak Bi ya. Nah kalau brand, waktu kamu bikin brand, dia akan bertahan sampai 30 tahun. Itu makanya orang suka tanya, mau produk dulu atau brand dulu? Iya. Di situ. Justru brand lebih shortcut ya, lebih jalan Jadi pintas. brand itu jalan pintas. Untuk diingat sesaat, diingat langsung selama 30 tahun gitu. Impact-nya instan, investasinya panjang gitu ya Pak Bi. Nah, betul. Wow. Impact-nya instan, investasinya panjang. Buktinya, masih ingat lagunya Kopiko nggak? Padahal tuh tak bikin 35 tahun yang lalu. Ingat lah. Nah itu investasi sound kan. Iya juga ya. Bila Anda ngantuk tak sempat ngopi. Iya, itu. Bila Anda ngantuk, tapi Anda sibuk. Nah, iya. di situ paradoksnya. Bila Mana ada orang ngantuk tapi sibuk? Orang ngantuk ya tidur. Orang sibuk ya bangun gitu. Orang sibuk ya bangun. Tapi ini kita bikin dikotomi. Ngantuk tapi sibuk. Oke. Masuk akal nggak? Sebetulnya nggak masuk akal. Iya. Bila Anda ngantuk Tapi Anda sibuk. tak sempat ngopi. Ya. Ambil saja Kopiko. Nah, sesibuk-sibuknya orang kerja pasti sempat ngopi. Pekerjaan apa yang sekutu sibuk sampai nggak sempat ngopi? Wah gila. Nggak masuk akal. Bahaya. Anda kayak alien ya Pak. Di tahun itu udah. Itu namanya magic. Teorinya kapan, bikinnya kapan. Gila ya. Curang. Nah baru masuk nih. Berarti itu copywritingnya atau storytellingnya? Ini waktu yang tepat nih. Karena kan ngebedah skripnya atau script writing, copywriting, storytelling gitu loh. Jadi aktivitas verb ing ini gimana nih? Kalau storytelling ya, kalau marketing membutuhkan copywriting. Oke. Kalau branding membutuhkan storytelling. Kok gitu? Ya gitu. Marketing membutuhkan copywriting. Ya. Copywriting yang dimaksud adalah yang diketik, ditulis gitu. Copywriting itu yang terjadi adalah cerita tentang produknya atau cerita around the product. Itu copywriting. Gitu. Nah, kalau di luar itu namanya storytelling. Tapi ada syaratnya. Apa? Story itu ada protagonis, ada antagonis. Ada konflik antara yang benar dan yang salah. Iya. Ada konflik antara besar dan yang kecil. Oke. Itu baru layak disebut storytelling. Kalau contoh di Kopiko tadi, storytellingnya Kalau gimana? tidak ada konfliknya, maka disebutnya telling story. Gile. Dongeng sebelum tidur. Storytelling, telling story. Story. Ini It's kayak not- seakan-akan
bercandaan tapi ternyata beneran iya juga ya. Iya. Ya, telling story dongeng doang. Nah, kebanyakan orang menganggap storytelling itu just telling a story. Kesalahannya di situ. Yang membuatnya beda apa? Konflik. Tahun 81 saya pernah bikin iklan buat Asidaikin. Tahu. Saya pernah cerita di forum ini. Setelah memakai Asidaikin, suasana di rumah justru semakin hangat. Itu kan konflik. Dingin kan sama hangat kan konflik. Paradoks. Paradoks. Oh. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Oh iya, duduk Paradoks. berdiri. Hangat, dingin. TV Eropa harga Jepang. Paradoks. Duduk berdiri. Jadi saya pakai storytelling itu dari tahun 81. Jangan ngajarin ikan berenang. Wah. Jangan garamin lautan Iya, gitu ya. Termasuk Kopiko ya Pak Bi? Masuk Kopiko. Ngantuk, sibuk. Ngantuk sibuk. Paradoks. Paradoks. Iya ya. Ngantuk mah kan kagak sibuk ya, logikanya begitu ya. Karena dari paradoks itulah muncul konflik. Berarti apapun itu tinggal permainan kata-katanya aja. Dengan Betul. ilmu tentunya. Betul. Kalau nggak tahu ilmunya, nggak bisa nge-prom ChatGPT. Oh. Gitu. Maksudnya Ibu Stella itu. Bu Stella, Prof Stella Wamendik. Betul. Ya. Jadi jangan jadikan ChatGPT sebagai guru, Iya. tempat bertanya. Jadi kosong kita. Jadi kan ChatGPT sebagai tukang aja ya. Iya Pak Bi? betul. Kita suruh-suruh. Oh iya, kita mandornya Jangan lah. kita nanya-nanya, ChatGPT gue nggak tahu nih gitu. Tapi ChatGPT gue tahu, lo kerjain ya gitu. Nah, gitu. Itu baru yang tepat tuh. Mindsetnya gitu. Ya, Prof Stella kemarin sempat ngomong gitu tuh di Instagram, di TikToknya gitu, saya dengerin gitu penjelasannya. Betul. Kesalahan anak-anak zaman sekarang kurang lebih begitu ya. Ini dikit-dikit ChatGPT diprioritaskan gitu loh. Nah, yang mengagetkan saya pikir ilmu yang saya pungut dari praktek, saya kerjakan sampai terbukti, itu ya ecek-ecek lah, biasa gitu. Ternyata dilirik sama Universitas Erlangga. Woi, kok bisa? Nggak tahu. Jadi tahun lalu saya bikin buku kan, Anda tahu ya. Tahu. Nah, buku saya dibedah di sana. Sama para profesor S3 gitu. Dibedah. Terus? Marketing waktu itu masih sampai 1.0 sampai 4.0. Sekarang udah 6.0. Udah naik ya. Nah, sejak itu saya diamati. Dan ternyata melalui pengamatan beliau-beliau ini, sekolah pasca sarjana, Center for Responsible Business, itu terjadi carut-marut di pasar terhadap ilmu branding ini. Yang mengaitkan saya dipanggil ke Surabaya. Terus diuji, ditanya, ini dasarnya apa? Langkah kedua dasarnya apa? Langkah ketiga literaturnya apa? Langkah keempat bukunya apa? Semua diuji dan dinyatakan lulus, diakreditasi, dikasih validasi bahwa ini ilmunya punya dasar. Wah, keren. Istilahnya profesor itu body of knowledge-nya jelas. Nah, body of knowledge-nya jelas. Pak Bi diuji sama profesor-profesor di Universitas Erlangga Surabaya ya, Ya. terkait buku tadi. Apa dasar ujiannya? Maksudnya, apakah nantinya ini akhirnya menimbulkan agar Indonesia jadi lebih maju, lebih teredukasi, gara-gara banyaknya orang-orang yang ngajar dengan ilmu, bukan penjual ludah yang ujung-ujungnya. Nah, maksudnya akhirnya prof-prof di sana tuh kayak mengirim bala tentara tuh agar dia mungkin nanti aspek yang dipakai itu tolak ukurnya adalah bukunya Pak Bi, atau mungkin ada tersertifikasi branding apa segala macamnya. Ya, sebetulnya begini, karena branding ini adalah ilmu baru. Oke. Karena baru lahir tahun 90-an. Ya. Jadi ya belum terbukti lah, belum teruji istilahnya. Jadi para profesor, bahkan para praktisi branding itu masih berpikir mindsetnya marketing. Ah, masa ya? Iya. Sehingga Huh? branding itu apa sih gitu. Oh. Jadi akhirnya ditemukan di 15 langkah bisa bikin branding. Bahwa inilah yang terbukti bisa bikin brand gitu. Oh. Oleh mereka. Jadi
Akhirnya mereka mengadopsi ilmu ini sebagai ilmu yang terbukti. Coba contoh Pak Bi. Maaf ya, mungkin ini izin segala hormat buat dosen-dosen yang memang nyatanya dia itu ngajar seputar branding, tapi ternyata ilmu yang diberikan literasinya adalah mentoknya cuma di marketing. Betul. Yang mana harusnya salah dong gitu. Tapi kan ya jangan sampai ini akhirnya menjamur. Jadi kita nangkapnya adalah branding taunya prakteknya adalah marketing gitu loh. Ada contoh-contohnya. Ya nggak usah sebut nama dosennya misalnya. Nggak salah juga sih. Karena tadi dikatakan Mas Yon bahwa branding itu diyakini masih jadi bagian dari marketing. Logo, merek, packaging, terus macam-macam itu. Makanya sampai hari ini masih ada kan itu. Cost per acquisition masih ada kan? Masih lah. Karena masih berpikir marketing. Jadi nggak salah juga kalau orang mau ngomongin branding, tapi POV-nya adalah marketing. Nggak salah. Berarti ekosistemnya dong? Kemampuan untuk melihatnya. Caranya agar ini bisa rata tersebar luas biar kita eskalasi gitu para UMKM biar jadi negara membantu atau berkontribusi bantu Pak Prabowo Gibran untuk nembus di angka 8% ekonomi secara merata. Dipaksa. Dipaksa. Jadi terpaksa harus disesar. Oke. Nah, itu kesimpulannya sehingga workshop kita itu terdiri atas 40 jam sekarang. Yang 2 hari atau 16 jam itu workshop bisa bikin brand, sisanya tanggung jawab Erlangga, yaitu memberikan apa tadi Yan? Yang pertama sertifikasi, ujian potensi. Jadi kompetensi pertama adalah diuji bisa nggak bikin brand kamu sendiri. Yang berikutnya adalah bisa nggak kamu bikin brandnya orang lain gitu. Baru dinyatakan oke, kamu layak. Certified. Tujuannya certified itu adalah untuk dipakai buat ngelamar kerjaan atau buat Iya, nanti kedepannya begitu. Jadi menurut dia adalah 2 hari pertama mensertifikasi ilmunya, 3 hari berikutnya adalah memberikan sertifikasi kepada kompetensi profesinya. Berarti Erlangga satu-satunya akhirnya punya semacam prodi lah ya kasarnya gitu ya. Ya memang akhirnya nanti ngajarin bagaimana ilmu atau literasi seputar branding ini agar bisa disebarluaskan dengan arti dan makna yang benar ya. Bukan ikut-ikutan, gue branding gitu kan. Gue pakar branding. Nah, yang tolak ukurnya nantinya dia yang berhak atau mungkin sudah mengerti dan paham bisa dipakai buat ngajar, monetisasinya, buat dipakai buat bangun sekolah misalnya, atau ngelamar kerjaan, atau dia bangun brand dia sendiri. Itu ada sertifikatnya. Iya. Namanya apa? CBS, CBS artinya? Certified Brand Strategist. Oh, wow. Bisa jadi gelar juga dong ya? Iya. Jadi namanya dari CBS, gitu. Wih asik. Dari, CBS. Certified Brand Strategist. Dion Subiakto, CBS. Oke, sampai udah dipakai di kampus mah. Prof siapa di sana? Nah, sekarang kalau misalnya diri sebagai agency, dipanggil sama beberapa pitching gitu. Pitching bersama dengan teman yang lain. Terus dia baca dari 5 agency itu yang pakai CBS cuma Derry. Waduh, menang sih ya. Karena saya istilahnya tadi ya ngejagain brand klien, ngejagain brand orang. Betul. Jadi klien juga percaya sama kita gitu kan. Oh, makanya tercertified lah ya. Betul. Proven lah. Itu yang lagi dibenahin di. Dan yang memberi pengakuan adalah universitas. Wah, asik nih. Berarti teman-teman bisa dapetin sertifikasinya lewat beberapa tahap ujian misalnya? Atau tes gitu? Iya, dapat. Berapa hari tadi? 5 hari. 5 hari. 3 hari offline, 2 hari online. Nanti sertifikatnya akan istilahnya apa ya? Disertifikasi oleh Universitas Erlangga. Iya. Bukan lagi oleh komunitas bisa bikin brand. Oh, ini baru boleh ngajar, jangan sembarangan Anda ngajar. Iya. Oh, iya. Karena kalau orang ngajar kan ditanyain
asalnya ilmunya, dasar ilmunya apa, buktinya apa. Nah, kan silakan. Iya. Mulai kapan, Pak, ini? Bisa teman-teman ngambil sertifikatnya? Mungkin para coach, mungkin para pemilik brand owner juga Oh iya. harus ya? Iya. Justru itu Ya. Oke, ini bisa dipakai juga buat nanti menghadapi investor. Jadi investor kan udah teredukasi nih bahwa gue mau nginvest di brand yang sudah tersertifikasi apa belum nih? Betul. Oh, wah gila, Larinya jadi ke rapih sana. nih. Hah? Larinya ke sana. Iya, jadi rapin. Jadi Indonesia jadi benar-benar clear kalau kayak gini karena banyak bubble kemarin tuh, venture capital, investor, betul. asal-asal nginvest, duitnya dibawa lari. Nggak Termasuk- jelas gitu brandnya, startupnya apaan. Termasuk Om Deddy investigasi solusi kan Oh iya. sertifikasinya apa? Ya karena Justifikasinya dari Om Deddy aja kan? iya sih. Kalau ada sertifikasinya, justifikasinya oleh akademisi. Oh, untung foundernya belajar sama Pak Abi. Makanya Om Deddy percaya dan kita nggak mau aneh-aneh. Betul. Berjalan berdasarkan kaidah fundamentalnya. Betul. Iya kan, coba kalau yang tebak-tebak bawah manggis, foundernya. Om Deddy nginvest, trot, ketemu Jadi- oknum. Jadi sekali lagi Jalannya ngasal gitu kan. 40 jam. Ya. CBS itu 40 jam. Yang terdiri dari 8 jam hari pertama itu pemahaman marketing menuju ke branding. Oke. Kemudian hari kedua itu 8 jam 15 langkah membuat branding. Ini workshop biasa yang kita bikin. Ya. Ya. Nah, setelah ini baru boleh melanjutkan ke sertifikasinya. Yaitu dikasih ujiannya, baik brandnya dia sendiri maupun brand orang lain, baru kemudian dikasih sertifikatnya. Maksudnya brand orang lain tuh gimana maksudnya? Jadi dari, ayo Der, sekarang bikin brand plan untuk kasih solusi. Hmm. Merem dong. Oke. Ya, Karena brand saya sendiri. Brand sendiri. Oke. Nah sekarang ayo bikin brand buat bisa bikin brand. Ya pucat langsung Mikir deh. kan? Mikir. Atau Indomie, mikir kan? Atau Kopiko misalnya. Tadi kan Derry ngeluh, oh, Kopiko kenapa kayak begini kan? Yang sekarang. Jangan-jangan perlu CBS. Oh, oke. Gitu. Kalau nggak lulus, bayar lagi dong. Diulang lagi Oh dia ulang. sampai lulus. Oh jadi kayak ngampus ya? Betul. Ya. Memang pasca sarjana kan yang ini, yang Oh pasca sarjana. UNER. Gile. Ya UNER ya. Wah asik nih, ada gelarnya di belakang nih. Jadi gelarnya bukan gelar-gelar dari Universitas Bodong. Jadi jangan salah ya, kita itu kerjasamanya dengan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Jadi kerjasamanya dengan pasca sarjananya, tapi Universitas Erlangga. Jadi kayak bisa dibilang mungkin bahasa kasarnya setara dengan S2 mungkin. ya. Keilmuan kita. Ya, Keilmuannya ya. Kalau S2 kan fokus ya, mesti ilmu yang memang udah baku, yang udah standar. Kalau ini multidisciplinary. Jadi gabungan dari berbagai macam. Oke, Mas Dion sekarang, nah kita ngomong aja nih kan dari Pak Abi Mas Dion sudah tersertifikasi brand strategi. Kira-kira gimana sih? Instruktur. Oh iya juga ya. Pakai nanya lu Der. Salah gue nanyanya. Di UNER tercatat sebagai instruktur CBS. Aku bisa nggak? Kalaupun misalnya mau jadi instruktur di UNER, Kalau mau diakui. berarti aku juga harus ngelewatin tahap itu ya? Betul. Meskipun aku udah punya kasih solusi. Harus. Wah, siapa lu gitu ya? Aku ikut. Mau ikut nggak? Ayo. Aku ikut. Di mana Pak? Surabaya. Di Surabaya. Ayo terbang deh. UNER. Oh, ya. UNER. Jadi bisa ngajar jadi lebih pendek. Kalau aku mungkin buat edukasi misalnya ya kan. Ya. Kalau nanti misalnya aku mau bikin kampus misalnya gitu kan bikin kampus jangan asal-asalan. Siapa pendirinya? Siapa rektornya? Jadi kalau Derry itu ngomong di mana-mana, jual ludah, jual ludah, Iya, ya, jual ludah. bacot. Iya, jual bacot. Itu ngomong tentang brand tersertifikasi, Jadi certified ludah gitu. terjamin. Terjamin. Jadi apalagi misalnya lagi live, ya lagi konten, Diundang kemana gitu. diundang kemana, atau mungkin di sini, saya pajang di sini sertifikatnya. Iya kan rata-rata kalau restoran kan dia munculin sertifikatnya ya. Iya. Saya pernah beberapa datang ke restoran tuh
ya halal salah satunya. Iya, betul. Sama kadang ada piagam apa sih, kayak misalnya dia menang best ini, best itu gitu kan, dari Kementerian Perdagangan misalnya, dari Kementerian Perindustrian misalnya, gitu-gitu kan. Itu dipajang tuh di kasirnya, digantung. The Cost pernah ada beberapa tuh, dia dapat penghargaan. Termasuk barista kan juga. Apa? Barista yang juara Barista. dunia. Di sini dong tar gede nih. Gitu. Jadi nyambung. Jadi saya selama ini kan suka ngeklaim kayak ini channelnya pengusaha nih, teman-temannya pengusaha nih, tapi nggak ada sertifikat apa-apa ya. Iya. Jangan dibully ya tolong. Kalau gitu kan pengusaha memang mau masuk nonton Kasih Solusi memang Menuju ke sana. Oke. Itu kapan bisa dibuka? Atau kita ke Surabaya 12-13 November. 12. Ya Pak, aku umroh banget tuh tanggal 12. Pas banget lagi tanggal 12. Umroh tuh ada waktu lain bisa nggak ya? Mudah-mudahan. Pas tepat di tanggal 12 yang sama. 12 November aku umroh tuh. Sama travel umroh aku sama jamaah yang lainnya. Nextnya ada kapan lagi? Biasanya sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Ikutan Desember kali teman-teman bareng-bareng sama gue mau nggak? Lah serius gue. Boleh. Ya, ya buat teman-teman ya. Guys, kita bareng nanti caranya. Jaminan ya. Iya, berangkat kita Desember, tolong. Jangan asal ikut. Harus ada jaminan dari Derry. Oh iya. Kalau ada yang ngaco, Derry gua salahin. Iya. Iya, kalau sama saya insya Allah Desember kita ke Surabaya, kita ambil sertifikasinya. Boleh tahu harganya nggak sih Pak? Kayak gitu-gitu berapa sih? Kalau bisa bikin brand, yang 2 hari itu, Iya. itu 9,9 kalau salah. 9,9 juta, oke. Nah, untuk lanjut ke CBS, tambah lagi 15. Berarti 25, Ya 25 lah Iya kan 10 juta tambah 15 lah ya. 25 juta. Iya. 25 juta tapi udah gue sertifikasi tanpa lo harus ngampus yang 4 tahun ya. Lah ya murah ya. Iya kan tanpa dia harus 4 tahun. Kalau juga ada, maaf nih, fakultas jurusannya. Jurusan fokus untuk branding lo ya. Itu menepis orang-orang yang bilang bahwa nggak perlu nunggu 50 tahun untuk bikin brand kayak Pak B. Iya. Ini 5 hari aja. 5 hari. Ya kan nggak perlu lo ngampus yang benar-benar yang seperti itu, atau mungkin lo daftar kampus juga. Ya belum tentu ada juga fakultas yang benar-benar brand lo ya. Tadi dijelaskan oleh Mas Dio juga kan runut kan. Jangan-jangan mungkin ada pengajarnya, mungkin dosennya apa segala macamnya, taunya yang disampaikan ilmunya masih marketing gitu ya. Iya, Mata masih kuliahnya bagian brand dari management. Ah, Masih marketing gitu. Iya kan, mata kuliahnya brand management. Taunya kita serap pas pengaplikasiannya, kok orang beli terpaksa gue harus kasih promo biar rame ya. Iya kan taunya kan, ya diskon gitu kan. Mungkin dosennya ngajarinnya seperti itu, jangan-jangan kan. Per semester udah bayar berapa tuh? Oh iya. Gila. Iya benar juga ya. Oke. Ikutin teman-teman Desember ya. Informasi lebih lanjut mungkin bisa buka aja, kita bantu di deskripsi di bawah, teman-teman cek aja di situ ya. Buat November tuh terdekat, tapi ya saya nggak bisa karena mungkin ntar insya Allah ketemunya lagi kalau yang bareng sama saya di Desember. Cukup mengejutkan sih mendapat sertifikasi dari UNER ya. UNER. Wah UNER bos, negeri nggak nanggung-nanggung, besar lagi. Nomor Profnya lagi 308 di dunia. Oh peringkat 308. Ya. Wah Universitas Erlangga, siapa yang nggak menambah-nambahkan itu kan? Biasanya buangan-buangan itu dari sini kemana gitu kan, ngincar negeri misalnya. Di atas yang Thailand itu. Oh oke. Kita bantu Pak Bi ya nanti ya informasi lebih lanjut ya, mungkin untuk yang teman-teman silakan mau daftar yang di November gitu ya, ke Surabaya apa segala macamnya itu langsung di fakultas apanya berarti kita nanti tesnya apa ujian nih? Sekolah Pasca Sarjana. Sekolah Pasca Sarjana di ruangan apanya tuh detail ada di situlah ya, detail alamatnya ya. Ya. Sama admin apa segala macam mungkin dikasih tahu ya. Jadi sekolah Pasca Sarjana itu sekolahnya, tapi fungsinya adalah Center for Responsible Business. Nah ini jadi kita itu berbisnis ada responsible-nya katanya. Ya. Ya jadi nggak cuma untuk buat pengajar iya. Karena ada proven nanti di sana, jadi bisa jual harga lebih mahal. Karena selama ini kan mereka ngajar, kok kenapa gue nggak laku nurunin harga? Taunya reputasinya ujung-ujungnya stigma jual ludah tuh biasanya tuh. Kalau dia nggak ngerti kan, begitu si konsumen atau mungkin si brand owner yang daftar di workshop lo misalnya, pengajar udah pasti. Yang kedua brand owner buat ke investor, bukan nanti mungkin mau partneran sama siapa, mau merger company. Buat mereka yang percaya bahwa bisnis harus jalan,
yang punya bisnis jalan-jalan. Dipercaya sama siapa bisnisnya? Sama CBS. Iya. Kalau nggak CBS, jangan dipercaya. Iya. Siap, Mas Dion ada mau nambahin? Udah di ujung obrolan kita nih. Ya, ini nggak sabar ya. Berarti November ada Mas Dion juga di sana? November insya Allah. Insya Allah ya. Desember nanti update lagi ya Pak ya? Siap. Ya kan, sepaket 25 juta. Ya, dapat gas sudah langsung. Di luar sana ada yang jual 30 juta, 40 juta. SO hanya workshop ya. Tidak tersertifikasi loh. Nah, bedanya sertifikasi BNSP ya, kalau nggak salah. BNSP, iya. Ya, BNSP. Kenapa? Itu dia sertifikasi profesi untuk skill. Iya. Jadi tukang las lah, terus apa gitu. Nah, kalau ini sertifikasi oleh akademisi, oleh universitas berupa kompetensi strategis. Bukan skill ya. Iya. Mindset, cara pikirnya di sertifikasi. Iya, certified brand strategist. Di situ sih bias. Oke, terakhir Pak Bi, penasaran aja. Kalau misalnya nanti ada orang mau ngambil di bidang yang berbeda. Ini contoh untuk kedepannya aja sih. Nanti misalnya jadi kampus sendiri, ya dong, ya kan jadi kayak semacam sekolah bisnis sendiri gitu ya. Misalnya memang aku mau ngambilnya memang bukan brand, misalnya marketing atau misalnya media. Itu mereka udah punya. Broadcasting. Mereka itu nanti sudah akan punya. ada Mereka sudah punya sertifikasinya. Nah, kalau broadcasting belum. Setahu saya belum. Misalnya contoh aja nih. Tiba-tiba kan kalau jadi sekolah bisnis kan nggak melulu di branding misalnya. Atau mungkin bukan sekolah bisnis ya. Bidang-bidang orang kan pasti kan ada yang mau broadcasting, bangun media. Meskipun media juga harus bangun brand gitu ya. Bisa kita ajukan sertifikasinya. Oke. Berarti sekarang nih lagi ditajamkan adalah brand. Karena stigmanya masih negatif sekali ya. Maksudnya bukan stigma negatif yang dalam arti apa. Lebih kepada kayak salah tafsir sebenarnya sih. Salah kaprah mereka semua. Ketidakrelaan melepaskan ilmu marketing. Waduh, ditutupnya sama begituan lagi kan nonjok banget ya. Tajem banget omongannya ya. Mas jangan masih marketing ya. Terima kasih Pak Bi, Mas Dion. Terima kasih, sama. Ya, kita ketemu nanti di Surabaya Universitas Erlangga. Betul. Akhirnya saya bisa ngampus di situ. Kemarin ya UMPTN saya ketolak. Jadi swasta. Thank you ya Pak Bi ya Mas Dion ya. Thank you. Mantap. Informasi lebih lanjut cek aja di bawah ini. Thank you. Kita kasih solusi.